apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah memasuki bulan Suro. Saya jelaskan, kebetulan menjelang 1 Suro tahun ini kita akan melewati Rabu Pon, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Dan di 3 hari itu adalah 3 hari yang memiliki jumlah neptu 40. Agar kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan petunjuk, agar hidup kita jauh lebih bermanfaat. Karena di kondisi saat ini banyak sekali orang-orang yang memiliki kebiasaan menyalahkan orang hanya karena dia tidak paham dengan apa yang dilakukan orang lain. Janji kuele. Salam Rahayu. Secara umum 1 Muharram dan 1 Suro adalah sama. 1 Muharram adalah penanda datangnya tahun baru Hijriah. Kemudian 1 Suro adalah merupakan tradisi yang sama dalam tradisi masyarakat Jawa. Jadi sebenarnya peruntukannya itu sama. Yang membedakan adalah penyebutan dan tradisi-tradisi yang ada di dalamnya. Tidak kurang dari 10 hari lagi kita akan menyambut 1 Suro tahun 2025. Penanggalan 1 Suro tahun ini, tahun 2025, jatuh pada hari Sabtu Legi. Jadi bukan Jumat Kliwon atau yang lainnya. Ini ketika kita mengacu kepada kalender Jawa. Kalau mengacu kepada perhitungan Jawa. Kalau 1 Muharramnya, kalau nggak salah itu di kalender Hijriah jatuh pada hari Jumat Kliwon. Kalau dalam kalender Jawa kita mengenal yang namanya 1 Windu. Dalam 1 Windu ini ada 8 tahun. Ada 8 nama hari dan pasaran yang menjadi pakem. Jadi ini yang akan menentukan hari dan pasaran sebagai penanggalan 1 Suro. Ini akan berputar selama 8 tahun. Setelah 8 tahun kemudian kembali kepada nama hari dan pasaran yang awal. Misalnya tahun pertama dalam 1 Windu disebut tahun Alif. Tahun Alif ini penanggalan 1 Suronya adalah Rabu Wage. Dan setelah 8 tahun akan kembali lagi kepada tahun Alif, yaitu yang penanggalan 1 Suronya Rabu Wage. Jadi di luar 8 nama hari dan nama pasaran yang sudah menjadi pakem, itu tidak ada 1 Suro, misalnya Rabu Legi, Jumat Kliwon, Minggu Pahing, dan lain sebagainya. Karena semuanya sudah ada pakem. Jadi tidak berubah-ubah. Semuanya sudah memiliki nama, hari, dan pasaran yang sudah ditetapkan. Jadi ini yang perlu diketahui bersama-sama, terutama bagi pemirsa yang selama ini mengikuti kalender Jawa. Jadi metode perhitungannya seperti itu. Jadi ini sedikit penjelasan karena memang tidak bisa secara mendetail, ada larangan-larangan tertentu. Ada beberapa pemirsa yang menanyakan apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah memasuki bulan Suro. Saya jelaskan, kebetulan
menjelang 1 Syuro tahun ini kita akan melewati Rabu Pon, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Dan di 3 hari itu adalah 3 hari yang memiliki jumlah neptu 40. Sangat bagus untuk kita menjalankan tirakat. Boleh dengan tirakat puasa mutih, kemudian dengan tirakat-tirakat yang lainnya. Ini ditujukan agar sebelum kita memasuki 1 Syuro atau tahun baru pada penanggalan kalender Jawa, dengan harapan kita akan lebih baik ketika menyambut atau memasuki bulan Syuro atau memasuki tahun baru pada kalender Jawa. Kita sudah lebih baik karena sebelumnya kita sudah melakukan tirakat. Jadi kemudian selama bulan Syuro, seperti tradisi-tradisi orang Jawa khususnya, juga melakukan tirakat-tirakat. Tirakat yang dilakukan, tirakat yang tidak memakan nasi, tapi kita memakan buah-buahan. Jadi hanya buah-buahan yang kita makan. Kalau tidak, 21 hari dilakukan selama 1 bulan. Selama 1 bulan di bulan Syuro melakukan tirakat tidak makan nasi. Kalau di daerah saya, tirakat ini disebut tirakat merumbas. Jadi tidak makan nasi, hanya buah-buahan. Jadi silakan lakukan, dan juga tirakat ini kita tujukan agar kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan petunjuk, agar hidup kita jauh lebih bermanfaat. Karena di kondisi saat ini banyak sekali orang-orang yang memiliki kebiasaan menyalahkan orang hanya karena dia tidak paham dengan apa yang dilakukan orang lain. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. nganteni padang bulan